Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali hukum pajak. Mungkin kita awali dengan pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, pajak itu merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, begitu pengertian dari Prof. Sumitro. Di sana ada unsur dapat dipaksakan, tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Jadi, pengertian pajak berikutnya dari Prof. Adriani, iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Saya kecilkan dulu nih suaranya, agak keras musik ya. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu saudara-saudara. Nanti saudara-saudara dapat cek kembali. Nah, jika ada penyampaian saya yang kurang, saya persilahkan saudara-saudara untuk memberikan autokritik atau memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan materi ini. Jadi dari pengertian-pengertian tadi, mari kita pilah satu persatu unsur-unsur dalam pengertian pajak. Pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Ya, harus berdasarkan undang-undang, saudara-saudara. Dapat dipaksakan. Jadi ada external power yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat memaksakan. Jadi pemungut pajak ini sering kita kenal dengan istilah fiskus. Nah, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Jadi ketika saudara-saudara membayar pajak, saudara-saudara tidak langsung mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Nah, misalnya kalau saudara-saudara dipungut parkir, kira-kira parkir itu pajak atau tidak? Oke, kita bahas nanti. Dipungut oleh negara, bisa pusat, bisa daerah ya, bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah. Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah jika surplus digunakan untuk public investment ya. Jadi negara pun bisa melakukan investasi. Fungsi pajak: budgeter, reguleran, redistribusi, demokrasi. Nah, mari kita cek. Budgeter ini bagaimana pajak ini fungsinya untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke kas negara atau kas daerah. Sebesar-besarnya ya. Jadi kemudian reguleran mengatur perekonomian. Mengatur perekonomian untuk pertumbuhan lebih cepat. Ya. Kemudian demokrasi, penjelmaan kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat, redistribusi, tarif progresif, golongan mampu dikenakan tarif yang lebih tinggi. Misalnya kalau memiliki 2 mobil, nah mobil kedua ini kena progresifnya, saudara, kena pajak mobil ini kena progresifnya. Baik, mungkin itu singkat dulu kita berbicara fungsi pajak. Nanti ke depan kita akan ulas lebih jauh lagi. Nah, perbedaan pajak dengan retribusi ya. Kalau retribusi itu mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Seperti yang saya gambarkan tadi, misalnya saudara-saudara parkir nih. Parkir di lahan parkir umum gitu misalnya.
saudara sudah mendapatkan jasa secara langsung, jasa penitipan parkir. Kemudian Anda pun secara langsung juga dikenakan retribusi. Nah, itulah yang membedakan antara pajak dan retribusi, meskipun retribusi itu merupakan masuk ke dalam pajak gitu ya. Nah, apa bedanya pajak dengan sumbangan? Nah, yang mendapatkan manfaat adalah penerima sumbangan. Nah, itu kalau sumbangan itu tentu saja hal yang bukan dipaksakan ya. Begitu juga dengan retribusi, sebenarnya bukan yang dipaksakan, tetapi ketika saudara-saudara menggunakan fasilitas tertentu, ya saudara harus membayar retribusi tersebut. Nah, pengertian hukum pajak dalam konteks hukum fiskal ya. Jadi keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Jadi pada prinsipnya, kalau kita berbicara fiskal, itu juga kita berbicara pajak. Anda nanti bisa lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sana dalam pengelolaan keuangan negara itu termasuk fiskal. Fiskal, kemudian ada yang dengan istilah juga kita kenal dengan pengelolaan moneter. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, coba nanti secara lebih jauh kita akan bahas, tapi pada prinsipnya hukum fiskal ini merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Jadi pada prinsipnya yang paling penting Anda lihat di sini adalah wewenang. Di sana ada wewenang, berarti tidak semena-mena ya, atau tidak harus ada dasar kewenangan dulu untuk melakukan pungutan pajak. Nah, bagaimana pembagian hukum pajak? Kita mengenal hukum pajak material, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, kemudian yang timbul, dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Kemudian bagaimana hukum pajak formal? Hukum pajak formal itu tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Ya, jadi di sana ada pengadilan pajak, terus undang-undang bagaimana untuk melakukan pungutan pajak, ya. Jadi pada prinsipnya pembagian hukum pajak itu ada hukum pajak material dan hukum pajak formal. Nah, pembagian hukum pajak dan pembedaannya. Jadi kalau hukum pajak material itu memuat norma yang menerangkan tentang keadaan-keadaan atau perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Saudara-saudara, untuk melangkah, untuk memahami lebih jauh, saudara harus memahami konsep-konsep hukum. Jadi konsep hukum itu kita mengenal perbuatan-perbuatan hukum atau tindakan hukum, kita juga mengenal peristiwa-peristiwa hukum. Nah, ini dua hal ini merupakan konsep hukum yang akan terus saudara-saudara gunakan di kemudian hari ketika saudara melakukan atau menjadi seorang penggiat hukum gitu ya. Nanti saudara bisa pahami dulu apa itu konsep-konsep hukum yang berlaku. Jadi hukum pajak material juga mengatur siapa-siapa saja sih yang dikenakan pajak. Kemudian berapa besar pajaknya. Nah, ini yang diatur di dalam hukum pajak material. Atau dengan kata lain, segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pula hubungan-hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak. Nah, itulah pengertian dari hukum pajak material atau material ya. Kemudian hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini mengatur tentang peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau memastikan bahwa hukum material itu terlaksana. Nah, itu hukum pajak formil. Jadi memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak. Jadi juga melakukan kontrol terhadap pemerintah penyelenggaraan pungutan pajak. Kewajiban para wajib pajak sebelum dan sudah menerima surat keterangan pajak ya. Jadi ini yang diatur di dalam undang-undang formil atau peraturan formil perpajakan. Kemudian mengatur juga prosedur pemungutan pajak.
Nah, lalu bagaimana maksud hukum pajak formal? Ya tujuannya melindungi baik Fiskus maupun pajak. Nah tadi di awal saya membicarakan tentang Fiskus. Lalu Fiskus itu apa? Fiskus itulah pemungut pajak, yaitu pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah ini yang kita sebut sebagai Fiskus. Kemudian memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik. Jadi di dalam hukum pajak banyak terdapat teori-teori ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa teori-teori saja. Nanti saudara dapat menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan hukum, terutama hukum pajak. Jadi banyak sekali teori-teori yang dilahirkan dari fenomena pajak. Ya. Pertama teori asuransi. Jadi pembayaran pajak itu disamakan dengan pembayaran premi. Kemudian masyarakat seakan-akan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Nah, tepatkah ini? Nanti kita diskusikan. Teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Jadi negara itu memiliki fungsi, saudara. Negara itu memiliki tugas. Nah, dari teori kepentingan inilah negara itu mencoba melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Teori daya pikul. Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama, adil, sesuai gaya pikul, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Teori bakti. Disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat ke negara. Setujukah saudara? Teori gaya beli. Pajak untuk memelihara masyarakat. Pajak ditekankan untuk fungsi mengatur. Nah, disinilah fungsi regulerennya. Teori gaya beli. Ini mungkin akan saya lanjut dulu ya, sebelum nanti ke depan kita akan bahas lebih jauh. Tapi pada prinsipnya kita juga mengenal pajak penghasilan. Nah, mungkin dapat saudara baca, saya tidak akan mengulas lebih jauh ini, nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, saya juga ingin menggambarkan jenis pajak ya, pajak pusat, kemudian ada juga pajak daerah. Nah, mari kita sama-sama simak. Kalau kita berbicara pajak pusat, tentu saja pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Kemudian pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut di pemerintah daerah. Dan pada prinsipnya antara pajak pusat dan pajak daerah ini, pusat ataupun daerah ini memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri. Kemudian hukum material, hukum formilnya pun berbeda ya saudara-saudara ya. Jadi tujuan-tujuan pemungutannya pun berbeda-beda. Objek yang dipungut juga berbeda-beda. Nah inilah yang saudara-saudara dapat cermati nanti lagi. Jadi, kalau kita berbicara pajak, menurut sifatnya ada pajak langsung. Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, langsung kepada subjek tertentu gitu ya. Misalnya pajak penghasilan, PPh. Kemudian pajak tidak langsung. Jadi, pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain ya. Contoh PPN, pajak pertambahan nilai. Misalnya ketika saudara-saudara membeli barang mewah, nah ini atau membeli mobil mewah, tas mewah gitu ya. Jadi kemungkinan Anda dikenakan pajak tidak langsung. Jadi pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Nah, pajak menurut sasaran atau objeknya. Pajak subjektif berdasarkan subjek baru dicari objeknya. Jadi subjeknya dulu dicari, baru objeknya. Misalnya pajak penghasilan. Misalnya Pak SKR. Pak SKR itu seorang dosen. Nah, Pak SKR ini sebagai subjek terdata sebagai subjek pajak. Dicari dulu Pak SKR, kemudian dilihat penghasilan Pak SKR berapa sih? Kena nggak Pak SKR kira-kira pajak?
atau nihil pajaknya. Nah, itu. Kemudian pajak berdasarkan objeknya. Berdasarkan objek baru dicari subjeknya. Lihat dulu objeknya baru dicari subjeknya. Contoh pajak penambahan nilai, kemudian PPNBM. Nah, menurut pemungutannya, tadi yang udah kita bahas sejenak ya, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Cara pemungutan pajak. Real stelsel, fiktif stelsel, campuran. Sistem pemungutan pajak, official assessment system, self-assessment system, withholding system. Nah, apa bedanya? Official assessment, wewenang berada di tangan pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat pasif, hanya menunggu. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kemudian sistem pemungutan pajak self-assessment, wewenang berada di tangan wajib pajak untuk menentukan pajaknya sendiri. Wajib pajak bersifat aktif, menghitung perhitungan pembayaran dan melaporkan sendiri pajaknya, besarnya pajak yang harus dibayar. Utang pajak timbul tanpa menunggu surat ketetapan pajak. Withholding system, wewenang berada di pihak ketiga yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan untuk melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak. Utang pajak timbul tanpa menunggu surat ketetapan pajak. Nah, ini 3 sistem pemungutan pajak: official assessment, self-assessment, withholding system. Yurisdiksi pemungutan pajak. Asas tempat tinggal, asas kebangsaan, asas sumber. Demikian dulu penyampaian dari saya. Nah, tentu saja setelah saudara menyimak materi ini, saya yakin ada hal-hal yang timbul pertanyaan atau ada hal-hal yang menurut saudara-saudara ada yang belum jelas. Mari kita berdiskusi lebih jauh. Saudara silahkan tambatkan komen, argumentasi, pertanyaan saudara-saudara di kolom komen. Nah, mari kita berbagi informasi, dan saya yakin informasi yang saya dapat juga masih terbatas, dan silakan saudara-saudara mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga dalam forum-forum diskusi ke depan kita akan lebih memperkaya pemahaman kita bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih, jaya selalu.